Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi hari ini di pelajaran tafsir surah Al-Baqarah yang kita lanjutkan ayat 88. Firman Allah, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena kekufuran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Dikatakan bahwa mereka mengemukakan alasan untuk tidak beriman dengan yang kau suruhkan, wahai Rasul, bahwa mereka hatinya telah tertutup. Jadi alasan untuk tidak beriman itu diantaranya dikatakan qulubuna gulf, telah tertutup hatinya. Maka Allah menyinggung bal la'anahumullahu bi kufrihim. Di atas hati mereka ada tutupan dan lapisan sehingga dia tidak bisa memahami yang kau katakan gitu. Bisa ya pura-pura tidak mendengar lah gitu. Atau telah dikatakan bahwa hatinya sudah buta ya. Maksudnya mereka itu sadar gitu, tapi tidak masuk hidayah gitu ya. Sehingga tidak bisa memahami yang kau katakan. Maksudnya mereka menyangka bahwa mereka mempunyai uzur karena mereka tidak mempunyai ilmu. Jadi karena belum datangnya ilmu, belum menuntut ilmu lah bahasanya, atau pula belum sampainya ilmu gitu. Maka ini adalah satu kedustaan dari mereka. Oleh karena itu Allah firman bal la'anahumullahu bi kufrihim, bahkan Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka, yaitu mereka dijauhkan dan dilaknat dengan sebab kekufuran mereka, sehingga sedikit orang yang beriman di antara mereka, atau sedikit keimanan mereka, sedang kekufuran mereka itulah lebih banyak. Jadi karena kekufuran mereka ya dijauhkan itu ya. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah, di antaranya pula yang pertama, sebab tidak masuknya hidayah ya,
yaitu beralasan ya, bahwa hatinya sudah buta, tertutup lah gitu, sudah terkunci lah gitu, nggak perisai atau apa gitu ya, ada penghalang tuh, itu alasan sebenarnya. Maka itu bukan alasan yang benar-benar sehingga terhalang hidayah. Dan bagaimana seorang itu ketika diberi nasihat atau apa ya, jangan diantaranya, nah, kadang mengatakan ada tos kia, tos biasa kia gitu, tos gitu lain, itu yang menjadi kadang alasan itu. Yang kedua adalah bantahan dari Allah bahwa sebenarnya mereka dilaknat ya karena kekufuran mereka. Tersebab mereka kufur ya, maka benar mereka dijauhi dari keimanan. Dan dilaknat sebab kekufuran itu. Ya, di antara mereka sedikit keimanan. Sedikit orang yang beriman, atau sedikit keimanan mereka tapi kekufurannya banyak ya gitu. Karena memang sudah sebab kufur tersebut ya gitu, tidak mau beriman ya. Sebab mengingkari ya. Kalau di hati seseorang itu sudah mengingkari apa yang diucapkan dan tidak akan langsung masuk gitu ya. Tidak akan langsung masuk yang namanya nasihat. Mau seindah apapun, selembut apapun, semanis apapun nasihat itu, kalau sudah hati orang yang mendengarkannya itu mengingkari, ya tidak akan masuk. Ya, tidak akan masuk. Ya. Nah itu. Sehingga tentunya kembali ya, hidayah milik Allah ya. Ya terkadang kita ya, jangankan ke sahabat kita, bahkan pada keluarga kita terkadang ya Allah alam ya. Nasihat itu yang nggak masuk ya. Karena memang mengingkari apa yang diucapkan tuh ya gitu. Walaupun ya semanis apapun dikatakan ya. Itu kalau seseorang tidak mau membuka diri, tidak mau mendengarkan patah orang lain, ya hatinya sudah mengingkari duluan, ya tidak akan masuk ya gitu. Kecuali kalau orang itu memang ada kemauan ya gitu. Ada kemauan, dengarkan dulu ya, pertimbangkan dulu, berpikir dengan akal, kemudian juga pertimbangkan dengan Al-Quran ya, gitu.
ya pastinya bisa jadi ya gitu. Tapi kalau sudah orang itu mengingkari ya berat. Maka faqalilan ma yu'minun ya. Itu adalah akibat dari kekufuran mereka ya. Ini yang ketiga, sedikit sekali mereka yang beriman. Atau emang keimanan mereka sedikit, tapi kekufurannya banyak. Ya berapa persen yang didengar? Ya cuma sekian persen ya, nasihat itu sanggup mereka dengar, tapi kebanyakan mereka mengingkari. Ya selanjutnya panjang ya. Ini ayat 89. Kita bacakan aja dulu ya. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi saddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka suatu kitab, yaitu Al-Quran, dari Allah yang menerangkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa mohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah datang mereka, apa yang telah mereka ketahui, arafu bih fala'natullah ya, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Ketika datang kepada mereka satu kitab dari sisi Allah melalui tangan makhluk yang paling utama ya, dan penutup para nabi, siapa? Muhammad SAW. Kitab yang mencakup pembenaran terhadap Taurat yang ada di sisi mereka ya, Al-Quran pembenaran terhadap Taurat, mereka telah mengetahuinya dan meyakininya sampai apabila terjadi peperangan di antara mereka dengan orang-orang musyrik pada masa jahiliyah, mereka minta kemenangan dengan didatangkan Nabi ini. Mereka juga mengancam orang-orang musyrik dengan keluarnya Nabi itu dan bahwa mereka akan keluar memerangi orang-orang musyrik bersama Nabi. Namun ketika datang kitab ini dan Nabi yang mereka ketahui, mereka kufur dengannya. Karena apa? Iri dan kedengkian. Karena Allah menurunkan keutamaannya kepada orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, sehingga laknat dan murka Allah atas mereka, kemurkaan setelah kemurkaan, karena banyaknya kekufuran mereka dan berturut-turut keraguan dan kesyirikan mereka. Nah ini bisa kita ambil faedah yang tadinya hatinya tertutup ya, yang katanya mereka, padahal mereka dilaknat oleh Allah karena kekufuran mereka, dan bertambah kekufuran itu. Dan setelah datang ya, kepada mereka satu kitab nih, datang juga kitab dan nabinya ya, kitab yang mendatangkan Taurat. Mereka juga mendatangkan harapan ya, untuk kedatangan Nabi ya, untuk memenangkan atas orang-orang kafir ya. Itu ya sudah datang ya. Dan juga apa yang sudah mereka
ketahui, tapi tetap ingkar, ya gitu. Keterangan itu sudah jelas, ya, sudah diungkapkan, dalil-dalilnya sudah jelas, ya gitu. Tapi tetap nggak masuk gitu ya gitu. Nah, itu. Bahkan ya kalau kita berkaca ya Al-Quran, ya kurang apa Al-Quran itu ya gitu. Ia perkataan Allah, kalamullah, ya, firman Allah, ya, sebaik-baiknya perkataan, ya, sidqan wa adlan, ya. Al-Quran itu, tapi ya walaupun sebenar-benarnya sejujur-jujurnya, ya, adil Al-Quran itu, ya mereka tidak masuk, ya. Bahkan Nabi, semulianya Nabi itu, ya, dikatakan bahwa Nabi itu khuluqul azim, ya. Innaka la'ala khuluqin azim, ya, itu punyai akhlak yang agung gitu ya gitu. Tapi tidak masuk hidayah. Nah itu. Kenapa ya ini kekufuran? Insya Allah. Kemudian juga yang kedua, kembali laknat Allah atas kekufuran mereka itu. Karena kekufuran mereka, tidak mau masuknya, tidak mau terbukanya mereka terhadap hidayah. Yang ketiga, diterangkan buruknya perbuatan itu, ya. Bahwa benar-benar kekufuran itu yang sejatinya pengingkaran terhadap sesuatu itu akan menambah keingkaran yang selanjutnya. Zaman sekarang mah ya bisa dinasihatin lewat video, video juga belum tentu dibaca. Nasihatin lewat teks panjang teuing gitu ya. Seberapa kali scroll tuh nya gitu. Panjang teuing gitu tuh. Ya penonton tuh gitu. Nah, gitu. Nasihati ceramah panjang teuing ceramah teh. Nah, gitu. Atau nama data tidak tonton teh gitu ya gitu. Like, subscribe gitu. Dan itu tonton. Tadi ya mau dia like subscribe tentunya tidak tonton gente katanya. Itu dah. Konten yang seperti ini memang sudah ya ini katakan ketinggalan zaman lah, katakan apa tidak berlaku lah, gimana lah gitulah zaman sekarang itu ya gitu. Gitu ya. Ya saya mah tidak ingin terkenal kontennya ditonton banyak ya, enggak ya gitu. Cuman kalau lihat berkaca ya jangan lihat ukurannya ustadz kenal, janganlah gitu. Coba untuk melihat ya kalau ini berapa tahun nih direkam dari 2000, saya kurang tahu apa lagi nih ya, udah lama ya, 7 tahun lebih lah. Tapi ya yang sempurna itu aja yang nonton itu aja ya, membuktikan enggak yang seperti ini udah dikatakan gimana lah gitu. Nah, sekali nonton ceramah ya, tidak seseru ya, nonton sinetron ya, nonton kenapa? Nanti malam Indonesia versus Palestina ya, hafal. Langsung gitu ya, nebeng gitu ya. Atau TV alarman itulah di alarman ya. Tapi kita tidak sedikit yang mengharamkan untuk
Ya kajian ini gitu ya. Nomborok kajian alarm subuh we gitu nya, alarm tahajud di permandei gitu. Ya alarm tahajud tuh jam 3 jam 3:15 ya. Geus alarm tiap dinten ya. Alarm surung ya. Tarik tuh alarm oge ya. Para mandei. Para mandei atau alarm teh. Insyaallah. Terus kalau teh dari nanti ya, niat cina terus niat aduh ya Allah cuma jadi amal soleh teh kita peringatan kecil kan lewat alarm azan saja itu ya. Insya Allah berapa kali itu 5 kalinya ya tidak terdengar seolah-olah seperti itu ya tidak terdengar gitu lah gitu ayo ngebacot tata ngobrol ya tata ya. Ayo gitu insyaallah dan inilah emang kalau orang sudah dengan kebiasaan yang buruk ya pada akhirnya ya salam seseorang itu akan berada dalam kebiasaannya tuh. Mau dikasih dauhan sebagus apapun istilah anaknya jelma atos terdamang gitu ya. Terdamang nanti ada parah teh ya, gitu ya. Obat apapun tidak akan masuk gitu ya gitu. Ya. Obat apapun tidak akan masuk. Dikasih makanan gitu ya. Itu asup. Nah itu juga hati gitu ya. Ya. Jangan sampai hati itu menghitam ya. Sehingga hidayah itu susah masuk ya. Ya. Semakin hitam semakin ya lah gitu maka berat masuk ya gitu makanan sudah buruk ya gitu makanan sudah buruk mau dikasih bumbu apapun dia gitu makanan sudah buruk sudah busuk semakin ini tidak dikasih bumbu apapun ya tidak akan jadi manfaat ya, dari makanan itu ya gitu. Nah itulah karena itu bagaimana ini kesempatan buat kita ya gitu kesempatan buat kita terbuka hati kita yang mendengarkan ilmu ya jangan apa kadang orang tuh yang lihat scroll oh ya video ustadz ya lewat ya lah gitu kadang kan gitu salah ustadz ya lah gitu gitu saya terkenal gitu ya orang mana gitu lulusan mana gitu nah itu jadi ya, alasan-alasan itu terkadang sudah tidak masuk gitu ya hidayah maka inilah kesempatan buat kita ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini gitu ya. Jangan sampai menghitam hati itu jangan sampai busuk gitu, sehingga nggak masuk hidayah nggak masuk nasihat pada akhirnya azab yang menimpa gitu. Nah itu wal'iyazubillah. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di hari Selasa yang ketiga itu tentang kisah para nabi ya. Wa'alaikum Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbana atina min ladunka benar aku lakukan hada wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.